Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Ho Hihi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Bukan di awal kemarin ya? Dan kami masih ada di tema OOTD, Smart and Casual. OOTD itu apa sih? Outfit of the day. Outfit of the day. Outfit Iya. of the day. Berapa harga outfit lo? Wes. Gitu ya? Iya. Iya. Ini baju dari mana, kemeja dari mana, celana dari mana. Ini dari mana ya? Aduh, gue juga nggak Gue ingat lagi. nggak inget gue dibeliin semua sih. Iya. Iya. Gue kalau nggak salah nih yang biru Zara nih. Kalau nggak salah. Gue apa ya? Wah, bawa Zoro. Waduh. Iya. Karena ada anggarnya. Ada anggaran. Nah, ini wah. Diresap oleh BKT. Wah. Iya. Tapi kenapa ya smart and casual itu mungkin tidak resmi ya? Iya, Casual. santai. Kalau smart itu kan bukan penampilan ya. Smart itu penampilan bukan sih? Bukan loh, inner itu. Kalau kita ngeliat Mark Zuckerberg kemana-mana pakai kaos, Iya. itu casual. Tapi Tapi dia sendiri, tapi tidak smart kelihatan. tapi dia smart orangnya. Tapi orangnya smart. Bisa bikin Facebook. Metaverse. Iya. Nah, bisa bikin Meta segala macam. Katanya Facebook juga dulu bukan dia yang ini kan ada ininya. Ya, Ada. biasalah. Ya nonton lah belum? $1 billion Iya, code. belum. Nah, dia kayak gitu terus dia ngomongin tentang masalah Facebook. Lo tuntut aja katanya gitu si Google. Udah nggak mau, lo nggak belajar dari ini Facebook, dari kasus Facebook gitu. Cuma dapat berapa tapi dimilikin orang. Kayak gitu. banyak cerita-cerita aplikasi atau apa yang terkenal tuh gitu, katanya dicuri Iya, sama temennya dicuri. waktu lagi di Termasuk kamar kosan. Thomas Alva Edison katanya bukan Dia yang menemukan Iya. gitu. Selalu ada cerita begitu. Ada cerita di baliknya gitu. Listrik juga harus berterima kasih pada Tesla sebenarnya. Ya adalah cerita-cerita yang seperti itulah. Gua ada gorengan belum dimakan udah batuk gua, Bang. Lo kayak ini berarti, kayak gue alergi pendaran logam. Logam. Ya. Lo adalah pendaran minyak. Nggak, padahal tadi gua udah makan satu sebelum take. Baik-baik aja. Oh, gara-gara makan satu kali. Iya, harusnya 2. Harus 2, ya. Wah, seperti Permendikbud dong lo. Kenapa? Gara-gara satu jadi batuk. Gara-gara satu batuk. Hah. Berarti lo harus 2 supaya nggak batuk. Bukan nggak makan. Iya. Bisa dialihkan pembahasannya ke sana. Hari ini jadi ada Pak Nadiem datang? Pak Nadiem enggak. Tadinya mau datang Tadi sebenarnya. mau datang. Ya. Cuma lagi sibuk. Cuman karena dia bentar ya. Gue cari mau nanya? alasannya. Kenapa Alasan dia Pak- nggak datang? Oh iya, ya? oke. Gue ini dulu. Alasan Pak Nadiem. Bentar, ada nih gue dikirimin ini. Voice note. Ini biar lucu nih, jadi gue cari dulu ini. Biar bener setupnya gitu. Ada apa, Bang? Taruh dulu. Oh, ini seru nih. Ini setupnya makin panjang, orang makin nunggu loh, Bang. Iya, ini bahaya masalahnya nih, ini bahaya. Bisa terjadi atau bisa enggak. Oke. Tergantung dari hal yang gue temukan. Oke. Masalah alasan dia nggak jadi datangnya ya. Oke. Bentar. Ya, Sabar, tenang. Kayaknya nih kalau lucunya kebayar nih. Kalau menurut gue ya dari nunggunya ya. Dari nunggunya ini kebayar. Sebentar. Waduh susah lagi nyarinya. Apa, Bang? Sebentar ya. Ditunggu loh sama Iya, pemirsa nih. kita tunggu. Saya juga nunggu loh. Oke. Ya. Oke. Sekarang tanggal berapa? 20. Tanggal 20. 20 November. 20 November. Oh, nggak bisa. Nggak bisa jokes ini. Kok nggak bisa? Kalau ini tanggal 21, Hah? dia nggak bisa datang Pak Nadiem. Karena Karena plat mobilnya genap. RI 26. Gitu. oh, lu mau nyari Kan itu loh, berapa dia? Genap lagi dia. Lagian Sabtu Minggu kan nggak berlaku, Bang, genap ganjil. Ya iya ya. Jokesnya makin nggak berlaku. Tapi selama PPKM nggak berlaku, Sabtu Minggu tetap berlaku. Enggak. Oh, udah diganti Udah lagi ya? Enggak, udah normal. Ya udahlah, udah nggak masuk ini jokesnya, udah nggak lucu. Ya, Iya. sebenarnya bisa lucu kalau menurut gue ya. Karena Pemikiran gue bener, tuh akan lucu tuh. Bener. Kalau ini tanggal 21 dan bukan hari libur, Iya, dan dia RI 26. RI 26, nggak bisa dia Genap. datang ke sini. Platnya genap. Bisa pakai Gojek.
Wah, bisa pakai Gojek. Wah, dia kok bisa dibilang kolusi kalau Pak Nadiem memang benar-benar Kan ini. udah keluar dari Gojek. Iya, tetap aja kalau Punya menggunakan saham, Gojek, ya. ya kayak Pak Luhut dan Pak Erick Thohir. Oh ya. Gitu, ya menggunakan itu. Kalau dia menggunakan Gojek akan dilihat, wah lo kolusi. Harusnya lo kesini naik Grab. Nah, Ya, tapi kan siapa tahu sekarang karena dia udah keluar dari Gojek, dia naik Gojek sekarang bayar. iya sih. Ya, enggak dong. Pakai GoPay dong. Gojek pakai GoPay dong. Iya. Tapi emang nggak boleh ya kalau kita udah jadi menteri, Hah? keluarga kita nggak boleh berbisnis ya? Boleh. Gimana itu? Kalau menurut lo? Nih ya, Susah. gue misalnya gue punya perusahaan alat ATK, alat tulis kantor, Iya. supplier kapur, supplier papan bor, supplier buku, segala macem. Kebetulan gue diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Nah, saudara-saudara gue yang memang udah kerjaannya dari dulu itu, apa dia harus berhenti untuk menyuplai itu? Kalau ada pengadaan apa lu nunjuk dia gitu boleh nggak? Nggak boleh, pasti harus Nggak ada boleh. tender. Tapi kalau dia emang ternyata Loh, kalau gitu nggak apa-apa dong dia tetap memproduksi, kan dulu nggak nunjuk perusahaan dia. tapi kalau ikut tender akhirnya dia menang karena memang dia Nah, lebih itu menguntungkan. Itu susah tuh Bang. Ada biasnya. Jadi, Ada biasnya ya. Mungkin orang akan menyangka ya tenang aja perusahaan iya, adek lu. menang adek lu. Padahal sebelum gue jadi Menteri Pendidikan dia udah supply kapur. Padahal sekarang udah gak pakai kapur, pakai spidol. Iya, pakai spidol. Pakai spidol. Ya, Tapi nggak tahu ya, secara itu boleh apa nggak, tapi mungkin tidak etis. Itu ya. Secara ethical. Jadi gue yang jadi menteri yang harus merubah bisnis adalah keluarga gue. Atau keluarga udah berbisnis saja tapi jangan ada hubungannya sama menteri. Nggak bisa ya? Ya. Jadi jualan alat tulis biasa aja, tapi tidak ditunjuk sebagai pengadaan tuh yang ngadain dia, Yang si ada perusahaan dia. ini. Karena itu terjadi bias memang ya. Iya. Di perusahaan, nggak usah di kementerian, kayak di perusahaan biasa juga aneh kalau misalnya bosnya, misalnya dia jabatan CEO nih, terus mau ada pengadaan apa, nyewa apa, oh dari perusahaan saya aja nyewanya. Kan nggak enak kalau gitu. Ada banyak. Banyak kan? Banyak. Tapi itu enak nggak? Maksudnya etis nggak? Kalau dengan harga yang sama atau bisa ada benefit yang lebih, misalnya nih, ini yang biasa gue temukan dan gue ada orang yang bokapnya kerja di situ, terus perusahaannya perlu rental mobil. Nah dia memang punya rental mobil, Si bosnya ini? si anaknya, Oh si anaknya ya. si anaknya punya rental mobil, dan dimasukin tuh ke ini, kepilih karena memang harganya lebih Murah. lebih ya kompetitif. Iya. Nah itu gimana tuh? Ada peraturannya nggak sih? Kayaknya boleh-boleh aja kali ya. Sampai semana kali ya? Iya. Maksudnya kalau istri, anak itu nggak boleh kali. Dan tergantung memang dipilih karena kualitas gitu. Ya. Kan terlama kelihatan. Misalnya kinerjanya jelek, Ya. pantesan dipilih anaknya doang, tapi kinerjanya jelek gitu. Nah, misalnya. itu yang kolusi yang Kalau nggak benar. kinerjanya bagus, makanya nggak akan ada yang masalah juga yang lain. Atau misalnya gue jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terus adek gue lu bikin perusahaan kapur, suplai kapur. Nah itu yang nggak boleh kali. Ujuk. Nah itu Nah, benar. Itu. Gara-gara gue jadi ini, lo bikin langsung bikin anak perusahaan. Ternyata pas ditarik perusahaan masih punya dia juga. Nah itu yang terjadi sama Pak Erick Thohir dan Pak Pak Luhut. Luhut. Ada pandemi, coba bikin. Mungkin yang mengusulkan juga bukan dia kali ya. Tapi kan nggak nyari untung. Tapi nggak nyari untung. PT tapi tidak nyari untung. Itu tidak nyari untung. Bagiannya dia. PT-nya mungkin nyari untung. Iya, tapi kan uangnya abis itu kata dia disumbangin juga. Iya. Guenya nggak ngambil untung. Kayak gue patungan kalau nih. Misalnya lo ngajak gue bisnis. Ya gue patungan deh nih. Tapi untung gue nggak usah deh. Untung gue buat kemanusiaan. Oh ya bisa aja kayak gitu. Bisa kayak gitu. Walaupun namanya tetap PT. Yang PT, lo tetap ngambil untung. Dapat untung. PT-nya pun tetap dapat untung. Dapat untung. Tapi yang lu nggak giliran ngambil. laba gue nggak usah udah lo kasih. Oh ya. Secara saham lu ada di gue. Ada. Bisa kayak gitu. Bisa, iya benar. Bisa kayak Benar. begitu. Dan sangat mungkin sebenarnya. Mungkin. Sangat mungkin melakukan itu gitu. Karena si orang ini mungkin udah punya PT banyak di perusahaan. Jadi dia nggak nyari duit di sini. Nggak nyari duit di sini. Bisa. Karena gue masih ada tempat Lain. yang lebih gede. Nah, Dan sah juga. Sah. Udah. Ribet dah. Oke, kalau smart and casual itu gue mau Smart and casual. mau kembali. Kayaknya dibatasi umur juga dah. Kalau lo make masih ada smart and casualnya. Kalau gue pakai begini udah nggak ngerasa. Gue kayak
lurah libur gitu. Kayak emang lurah libur gini bajunya. Iya maksudnya nggak pakai seragam gitu. Oh iya. Jadi kayak bapak-bapak nggak? Enggak, tapi tetap rapi bang. Hitungannya smart Iya rapi. casual. Iya rapi. Kalau- Tapi nggak smart casual. Kalau lu pakai kemeja doang, bawa bapak baru. Kemeja dalamnya doang tuh. Karena kotak-kotak ini ya. Kayaknya sih. Kotak-kotak bapak-bapak. Kayaknya lebih ke ini. bapak-bapak kalau gitu. Kalau pakai gini mah nggak jadi kayak bawa bapak stylish. Tetap bapak-bapak. Bapak-bapak yang smart casual. Oh iya ada ya. Bukan S-Mod, tapi S2. Hah? Eksekutif tua. Wah, S-Mod. Esmut, eksekutif muda nih S2. S-Mod. S-Mod kan sekolah. Sekolah lagi ya. Smart. Sekolah fashion Iya, ada kan? Iya. X-Mod. Exmut ya. Man, ini man. Apa? Remote ini Apa sih? Oh, ini siaga. siaga. Pencet dulu mantan. Siap antar jaga. Wah, suami siaga. Kau selalu siaga. Belum. Siap antar. Belum. Nggak kelihatan. Harus dari sih. sini. Nah, Ya, malah mati. Dan drama lagi guys. Mama lah. Nah. Nah. Ada drama lagi. Ya. Itu Oke. smart casual. Smart casual. Sepatu gue, nah ini yang gue bilang kemarin kesukaan gue nih. Sokdart. Sokdart ini. Nih. Betapa enaknya. Iya. Tuh. Tipenya Sokdart apa sih? Ada bilang mana tuh? Hah, Sokdart apa ini? Ya itulah. Kalau ini pakai kaos kaki lagi enak nggak? Enak. Gue lebih kalau pergi keluar gue pakai kaos kaki karena gue tuh tipenya keringetan. Karena ini ruangan ber-AC gue bisa nyaman nih. Iya. Tapi kalau Keluar-keluar, jalan. agak keringat gue pakai kaos kaki. Ini saking gue sayangnya sama sepatu ini. Iya. Jadi udah kopek-kopek gue lem, gue pakai lagi. Oh, udah kopek-kopek. Udah kopek-kopek udah lama. Terus Iya, setiap selesai pergi, gue langsung gue. Sikat. Jadi haknya tuh maaf ya selalu bersih. Gitu. Iya. Padahal ini udah mungkin 5 tahun ini. Oh iya. Iya. Orang masih rumah di sana kok. Iya. Beli baru, Jin. Dari baru ini. Enggak beli baru. Nggak ada. Nah, Sokdart udah nggak ada? Nggak ada Kak, ininya. Gua takut beli online tuh takut gua. Takut palsu atau nggak Iya, cukup? takut palsu, takut ini. Iya. Dulu ada di Kemang Village harganya udah 899. Ah, tadinya emang? 3 jutaan. Oh, udah turun banget. Oh, karena udah lewat musimnya. Udah lewat musimnya. Terakhir gua ada itu tuh, berarti sebelum pandemi ya, masih ada bazar-bazar. Iya. Ada tuh Sokdart. Ada Sokdart. Oh, udah bagian yang di bazar ya? Udah bagian di bazar. Oh. Udah 899. Iya. Kalau di online sih masih ada. Tapi takut ini dah. Takut palsu, takut benar. ini segala macam. Tapi kan udah ada beberapa yang emang Official official atau terpercaya lah, emang dia reseller, bukan reseller sih. Iya, maksudnya dia reseller yang beneran beneran ada. Lihat apanya sih, dari apanya itu? apa ya? Banyak kan di IG sih, kalau di Tokped gitu-gitu gue nggak tahu sih. Oh. Di IG tuh banyak lah yang Di IG bini gue pernah ketipu tuh. iya. Di ini apa namanya? Tas. Agak dikirim sama sekali, nggak dikirim. Bukan jok sepeda ya? Bahkan nggak dikirim. Nggak Jok dikirim. sepeda bukan sih? Hah? Jok sepeda bukan sih? Aksesoris sepeda ngomong. 2 kali ini gue di ini. Ya, Sepeda juga sama tas. yang sepeda siapa? Bini lu juga sepeda? Bini gue juga. Oh. Gitu. Jadi dia memang kayaknya satu masa doang dia bikinnya tuh, nggak lama gitu. Jadi di satu, misalnya dia Udah berapa orang ketipu, udah hilang. kelar gitu. Oh, Dia nggak iya. pakai ngeblok, udah hilang aja. Mungkin dia bikin akun lagi baru atau Iya. apa? Jadi selama dia teknisnya kayak gimana ya? Jadi tuh semua teman-teman istri gue belum ada yang beli di situ. Heeh. Tapi udah bisa percaya. Kan dia udah tahu, wah takut ini nih, takut bohong-bohongan gitu. Tapi sekumpulan yang sepeda itu udah percaya, wah ini beneran ada nih. Tapi belum pernah beli. Belum pernah beli. Kok bisa percaya? Nggak ngerti gue juga gimana cara dia postingnya mungkin, cara dia bales-balesin ininya. Makanya bini lu direkomendasiin situ. Di Romanya dari situ. Sama temennya yang juga belum beli, yang pengen beli di situ. Yang ketipu lagi ada nggak? Dia Kayaknya terus- enggak, akhirnya yang pertama kali beli adalah Bini lu. bini gue. Dan ketipu. Dan ketipu. Oh. Gitu. Wah, hebat juga ya. Jadi kayak dia cuma perlu satu dah. Maksudnya kalau udah harganya sekitar 2 juta, 3 juta kan lumayan. Cukup. Ya. Udah gitu. ya. Kamu. Udah ganti Instagram lagi, bikin lagi percakapan-percakapan sendiri sama ini kan. Testi-testi. Iya, bohong-bohong testinya. Bohong-bohongan gitu. Soalnya sekarang follower bisa beli. Beli. Komen bisa beli. Komen bisa beli semuanya.
testi bisa beli. Jadi susah sih kelihatannya. Emang harus bener-bener apa ya? Ngecek lah. Teliti. Iya. Iya. Gue kayaknya selama ini alhamdulillah belum pernah sih kalau belanja online ketipu-tipu. Kalau Dari zaman Kaskus kayaknya belum pernah. gue memang nggak onlinean sih. Oh enggak? Gue nggak online. Oh, masih ke toko gitu. Masih ke toko beli. Terakhir beli ada sih beberapa gue beli Online. beli online. Tapi yang bisa gue telepon. Kan ada tuh, gue beli komputer tuh online tuh, tapi gue bisa telepon Oh, mastiin. orangnya, Ya, gue pastiin dulu gitu. Ya. Padahal mungkin aja ya, Telepon bisa nipu juga. masih bisa itu juga gitu. Kacau. Serba salah. Jadi kita jadi susah percaya sama orang kalau gini-gini. Nah. Ini yang bikin jadi nggak bisa percaya sama orang karena pernah ditipu. Karena pernah ditipu. Ya, ya. Tapi ada orang yang ketipu kedua kali kayak bini gue itu. Tapi beda tempat kan? Hah? Beda tempat. Ah. Maksudnya udahlah jangan belanja di online iya. Instagram Oh, iya, gitu. Gitu untuk hal-hal yang kayak gitu. Atau kalau mau ya ketemu sama orang itunya, sama orang yang di kalau Instagram kayaknya pada ini deh, punya toko sebenarnya ya. Ada yang kayak gitu. punya Ada toko. beberapa kan. Sekarang pun banyaknya yang punya toko di IG ya dia buka juga di Tokped, buka di Bukalapak gitu. Yang banyak ininya lah, banyak linknya gitu. Karena kan kadang pembeli juga nyari promo dari Iya. e-commerce-nya. Ya, Sekarang marketplace kan itu ditahanin marketplace dulu. iya. sebelum nyampe. Sebelum nyampe, setelah kita Iya. verified barang nyampe, oke nggak ada Oke. masalah, baru duit di transfer. Ya. Gitu. Nah di Instagram belum ada yang kayak begitu kan? Belum, makanya Masih kebanyakan orang-orang. kalau ada yang jual online suka ada yang bisa dimasukin Tokped dulu nggak gitu. Oh, iya. Suka ada yang seller, oh ya bisa boleh ntar saya masukin Tokped, Dikasih linknya. kasih linknya, Iya. biar dia juga dapat promo mungkin dari Iya. Tokpednya kan apa. Benar. Ya, ya. Gitu, susah sih. Karena dulu zaman Kaskus kan Rekber, rekening bersama. Rekber itu ada di Kaskus dulu. punya Kaskus. Bukan pribadi. Pribadi tapi yang udah dipilih sama Kaskus. Jadi Untuk kayak masuk ke situ dulu. akhirnya berkasus juga tapi Bang. Si yang punya rekening ini Iya. kabur. Berkasus juga. Mungkin nggak tahan juga kali lihat duit banyak masuk. Iya. Di Kaskus pun gue selama dulu belanja online di Kaskus langsung transfer ke pemiliknya, nggak pernah pakai Rekber gue. Ah. Dan aman-aman aja alhamdulillah. Selalu nggak pernah ketipu. Kalau gue COD sih dulu. Nggak pernah, aduh COD kadang-kadang suka males. Kadang-kadang. COD. Pernah sih COD kalau barangnya gede atau satu kota nih, oh yaudah deh boleh deh COD kalau ternyata sama-sama di mana. Kayaknya lo kalau itu barang-barang spesifik kali ya. Maksudnya sesama lo apa belinya dulu? Kaskus pertama kali tahu online mainan. Oh iya itu Iya. maksudnya apa namanya? Komunitas. Mm-mm. Bukan barang umum. Iya iya. Ya bukan barang umum. Habis itu beranjak ke sepatu, Sepatu, gitu ya ya. Iya benar sih benar. Oke lah kita Holy on the Weekend akan membicarakan atau akan membahas hal-hal- peristiwa yang telah terjadi on this week sebenarnya ya. On this week juga boleh ya. Jadi agak panjangan ya. Kita Iya. pilih selama seminggu Apa dari yang terjadi seminggu ini? 13 sampai 20 di tahun yang lalu. Oh. Bukan hanya di tanggal ini. Iya. Siapa Oh iya tahu. benar. Jadi Siapa tahu ada yang menarik. Ya lebih menarik gitu. Tapi ini yang terjadi ya, masih dicari yang di tanggal ini tanggal 20 November. Iya. Ini banyak banget perang ini. Iya, kemarin tuh Hah? musibah. Musibah ya. Iya, kemarin tuh Oh iya. Musibah ya, ada beberapa musibah ya. Sekarang ini perang nih lebih banyak. Tahun 45, kota Surabaya berhasil dikuasai pasukan Inggris setelah pertempuran dengan milisi Indonesia selama 10 hari. Ini hari pahlawan nih kan? Tanggal 10-nya, Tanggal 10-nya hari pahlawan. Berlangsung 10 hari. Berlangsung 10 hari dan kita kalah. kalah sama Inggris ya. Iya, nah inilah yang akhirnya ada istilah boleh kita kalah di pertempuran tapi menang di peperangan. Oh. Di pertempuran ini kita kalah. Tapi perangnya Secara perang kita menang. Karena secara diplomatik kita Iya. menguatkan bahwa Indonesia itu emang ada. Dan ini kan setelah merdeka kan? Setelah merdeka. Setelah merdeka karena masih 45. ada sekutu. Sekutu nih kan Inggris kan? Inggris. Ya tapi kan katanya tuh apa namanya si Belanda itu menumpang sekutu untuk kembali menjajah atau menduduki Indonesia. Mungkin dia banyak kali ininya ya, apa namanya investasi VOC-nya itu banyak kali dulu ya. Ini tanggalnya 27 Oktober sampai 20 November, 3 minggu dan 3 hari. Ininya perangnya 3 minggu. Jadi dia runutan ini. Oh iya peristiwanya. Peristiwanya runutan. Kalau nggak salah ya, si sekutu itu datang bulan Oktober. Hmm. Sekutu itu datang bulan Oktober untuk mengadakan gencatan senjata.
Ya. Belum perang ini. Gencatan tuh udahan kan? Iya udahan, kita nggak usah perang. Dulu gue kira gencatan tuh malah perang loh. Gencatan senjata, disebut gencatan senjata tuh perang. Ini stop. Iya, padahal tuh gencatan maksudnya stop. Stop. Untuk itu, untuk kita stop perang. Tapi caranya katanya yang kurang ajar. Untuk nyetop perang ini, si tentara sekutu minta orang Indonesia yang punya senjata dilucuti. Diserahin. Iya. Nggak mau. Caranya aneh nih. Kayak gitu. Nggak mau ada perlawanan, terus ada gencatan senjata. Nah, itu yang tanggal 10 Novembernya tuh. Tapi pada saat gencatan senjatanya ada peristiwa Jenderal Malabi tuh. Yang Jenderal Malabi yang kalau dulu ya, kalau gue seingatnya itu pokoknya dia lagi lewat mana terus dihadang sama pemuda, terus ada tembak-tembakan. Kebetulan di mobil itu ada si Jenderal Malabi. Ketembak Jenderal Malabi, tewas. Nah itu bikin marah tentara sekutu. Tentara Inggris gitu. Kalau lagi gencatan senjata ditembak. Tapi malah ditembak. Tapi pada kenyataannya katanya gencatan senjata pun akan ada intrik-intrik kecil di sana sini gitu. Nah kebetulan ini yang kena Jenderal Malabi. Jenderal lagi kan yang kena kan. Brigjen. Akhirnya bikin marah dah tuh semua. Sampai rentetannya tanggal 20. Tanggal 10. Dari 10 November. Yang gede. Nah, yang itunya lagi tuh, yang sebelumnya lagi yang hotel yang heroik tuh. Yamato. Disobek merah, putih, birunya. Iya. Kalau nggak salah itu benar nggak sebelumnya tuh? Iya. Sebelum Oktober ini gitu. Jadi rentetan ini sebenarnya, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk perang di 10 November. Nah 10 Novembernya baru terjadi peperangan. Kalah kita di pertempuran. Perang 10 hari apa rasanya ya? Ada tidurnya nggak? Ada sih. Apa perang mulu? ganti-gantian kali shift-shiftan. 10 hari bang perang bang? 31 Agustus. Tuh 31 Agustus ya. Hotel Yamato? Yamato. Kini bernama Hotel Majapahit. Udah pernah bang ke hotel ini bang? Belum gue. Gue juga belum sih. Masih ada apa hotelnya? Kayaknya masih ada tuh. Masih kini, ada, ya? Kini bernama Hotel Majapahit. Iya. Nah kalau hotel yang konferensi Asia Afrika ada tuh Savoy. Ya. Savoy Homan. Savoy Homan ya. Savoy Homan. Ternyata punya Bank Indonesia katanya. Oh. Di Savoy itu. Mungkin koperasinya atau apanya yeah, gitu ya. Yeah. Mengelola koperasi aja mengelola hotel. Koperasi Angkatan Udara mengelola taksi banyak. Primkopau. Iya. Ya kan? Primkopau. Di Halim. Di Bandung juga tuh Primkopau. Karena koperasi itu adalah sokoguru perekonomian Indonesia. Bapak kan? Koperasi kan Bung Hatta. Muhammad Hatta. Pertanian ada koperasinya kan? Ada koperasinya. Punya banyak tuh tanah tuh koperasi pertanian. Oh gitu? Wih. Oh. Banyak. Di sini tanah? Iya, tanah yang sekitaran Pasar Minggu ini nih. Itu punya pertanian semua katanya. Pertanian dari sini? Sampai ke Mangga Besar. Tuh arealnya si Departemen Pertanian semua katanya. Dulu, karena ini kan pinggiran dulu. Iya. Kan Departemen Pertanian juga di Ragunan. Di Ragunan. Udah pinggir juga tuh. Iya. Kesininya itu banyak areal-arealnya dia. Semuanya pertanian. Begitu dah tuh. Pertempuran Surabaya. Makanya disebut kota pahlawan juga kan? Kota pahlawan. Karena membuat orang yang lain jadi semangat gitu. Bung Tomo lah di sini tuh. Iya, yang ada fotonya yang ada tadi fotonya tuh. Ya. Terus di belakangnya garis-garis. Bunder-bunder. Iya, bunder-bunder. Payungnya ya? Payungnya ya. Iya. Bunder-bunder hitam. Ini Surabaya 10 November. Emang kita harus, ada yang minta Fadlizon dihadirkan di sini karena sejarah dia jago, tapi emang dia jago benar. Iya. Fadlizon. Gue tuh nonton di mana ya? Mengenai pemerintahan sementara Safruddin Prawira Negara ya, yang di Padang. Jadi kita pernah ibu kota kita di Bukit Tinggi. Nah itu si Safruddin kalau nggak salah ya. Safruddin. Nah yang jadi narasumber tuh Indra J. Piliang sama Fadlizon. Dan detil dia ininya. Detil dia ceritanya tahu. Itu. Hebat loh orang yang bisa tahu sejarah gitu. Iya. Iya. Dia apalah tuh baca lagi ya?
Nah mungkin dia baca-baca dulu kali ya. Iya, tapi kayak udah ada ingatannya. Ini cuma buat detail-detailnya. Recall memori aja kali. Iya, Oh, gitu. Dia pinter ya sejarah ya. Iya. Wah itu ternyata cukup menarik loh kalau kita baca sejarah itu pada saat yang Pak Karno sama Pak Hatta itu lagi diasingkan ke Belitung apa kalau nggak salah. Jadi kita kosong inian. Pemerintahan tuh kosong. Terus Safrudin itu partainya ada, partai PDRI kalau nggak salah deh. Dia bikin sendiri tuh di sana. Tapi dia punya koneksi di PBB New York. Oh. Jadi dia tuh cuma bisa komunikasi ke luar negeri, satu ke India, satu ke New York. Tapi itu udah cukup untuk kasih tahu dunia internasional bahwa Indonesia ada. Kalau nggak ada dia, kita bisa dicaplok lagi tuh. Mas tau lewat apa? Telepon kali ya? Lewat apa? Radio. Radio. Oh. Lewat radio. Kayak frekuensi apa Iya. dari radio amatir ya? Radio amatir. Wah ininya apa namanya? Intriknya cukup keren kayak di filmin. Dia di rumah penduduk. Udah ada tuh ininya, sekarang nggak diurus katanya. Rumahnya sekarang. Situs-situs sejarah tapi udah nggak diurus karena pada kehidupan berikutnya Safrudin itu terlibat katanya PRRI kalau nggak salah. Coba ada nggak si PDRI-nya itu pemberontakan? Itu tuh PRR itu. Mana? Kabinet tandingan. Nah, Jadi Perdana Menteri bagi Kabinet Tandingan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia tahun 58. Ibu kota di Jogja di sini. iya karena waktu itu di Jogja dia di ini katanya ini ya Safrudin Pahlawan Negara atau juga seorang pejuang kemerdekaan tuh, menteri, gubernur Bank Indonesia, wakil perdana menteri dan presiden Republik Indonesia dan Memimpin tertinggi. ya pada PDRI bukan presiden ya. Ia menerima mandat dari Presiden Soekarno ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu beribu kota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi Militer Belanda gitu. Nah dia lari tuh ke situ tuh benar. Tapi dia jadi PM tandingan ya. Iya, karena dia nggak setuju. Dia bikin PRRI. Karena dia diajak lagi nih, begitu udah selesai, dia diajak ayo gabung ke kabinet di Jogja, dia nggak mau. Nggak mau. Karena apalah ininya lah. Gubernur BI pertama. Gubernur BI pertama ya. Oh, Gubernur BI. Di sana juga ada BI masalahnya. Bank Indonesia ada ininya juga di Bukit Tinggi itu Pagaruyu itu di Bukit Tinggi di Minangkabau, di Padang, di daerah mana lah namanya itu. Dia bikin kantor Bank Indonesia, rumah-rumah masyarakat umum. Dijadiin kantor. Dijadiin kantor. Dan sekarang nggak diurus katanya. Katanya. Dulu dia dihukum Fakultas Hukum UI. 39. Ya zaman segitu udah kuliah. Iya. 9 ya? Tahun 39 loh. Pendidikan tingginya diambil di tuh. Iya, sekolah tinggi hukum di Jakarta yang sekarang jadi Fakultas Hukum UI. Tahun dia nggak pernah ke Belanda ya? Biasanya ya? Biasanya gitu jadi ke Belanda ya? Iya. Tapi gelarnya masih itu. Meester in de Rechten. Rechten. Mister in the Rechten. Iya. Gue termasuk penyuka sejarah, tapi gue malas baca. Kalau nonton gue seneng. Iya. Tapi susah sih kalau mau ngefilmin gini-gini. Karena kan takut ada yang kalau salah dikit sejarahnya, terus ada yang protes, ada yang ini harusnya nggak gini aslinya, ini yang gini kan suka ada gitu tuh. Iya, karena kan sejarah memang ditulis sama si pemenang. Gitu. Kayak yang film G30 SPKI banyak banget yang kemudian apa namanya? Yang bikin kan Orba filmnya. Yang bikin Orba. Yang kita pelajari di sejarah juga kan dari Orba dong. Dari Orba. Yang kita pelajarin pas SD, ya kan? Udah ada perubahan belum ya sekarang ya? Nggak tahu deh. Pelajaran sejarahnya. Pelajaran sejarah sekarang ada bahas soal 98 nggak? Ada harusnya. Harusnya ada ya? Harusnya ada. Tapi kita mungkin sebagai nggak sedetil itu kali. Bukti sejarah. Maksudnya kayak misalnya ada mahasiswa yang hilang gitu. Ada kali. Ada yang mahasiswa belum balik, ada apa. Tapi mungkin pembakaran di mall itu nggak ada. Nggak ada mungkin. Iya. Itu nggak ada. Yang orang ada etnis Tionghoa yang perkosa itu kayaknya nggak ada ya. Itu mungkin nggak ada kali. Ya itu kan yang katanya wah tuh harusnya tahu sih. Iya. Maksudnya kayak Jerman aja udah berdamai dengan dulu kasus Hitler dan Yahudi. Nah pada tanggal ini apa? dimulai di
adili. Oh, proses Nuremberg mengadili 24 penjahat perang Nazi. Jadi proses Nuremberg tuh pengadilan semua pemimpin-pemimpin Nazi. Pemimpin politik, militer, ekonomi Nazi. Nah, itulah disidang di kota Nuremberg. Oh, Nuremberg ini nama kota ya? Iya, tempat diadilinnya itu orang-orang Nazi yang itu. Yang ngadilin siapa? Yang ngadilin itu yang sidang SIM lo. Ya mungkin udah itu kali, negara udah. Pengadilan ini internasional apa? Cocok atas lagi dikit. Yang di awal, intro di awal. Di gedung pengadilan Nuremberg Palace of Justice. Sidang para penjahat perang di pengadilan militer internasional. Sebelum pengadilan militer internasional. Oh, jadi pengadilan di Jerman dulu. Habis itu baru ke pengadilan internasional. Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal. Apa tuh? Ya itu, sidang sebelum sidang internasional. 24 orang paling penting di Nazi Jerman. Ini setelah Hitler meninggal. Ada yang tahu nggak? Apanya? Ininya, tokoh-tokohnya selain Hitler. Kayaknya nggak ada deh. Yang di film-film tuh. Hebel apa itu? Iya, dokter ya, dokter Nazi. Siapa sih namanya? Hebel, ada bel-bel aja deh. Karena katanya banyak dokter-dokter jenderal dia. Yang jahat juga tuh dokter-dokter yang bikin gas chamber. Ada yang katanya tawanan-tawanan itu dijadiin percobaan. Iya kayak. Tapi yang serem sih. Siapa jenderal apa ya? Ada di Avengers juga ada Avengers. Hebel siapa ya? Hebel mah batu bata ya. Jenderal Nazi coba deh. Jenderal Nazi yang pakai bel-bel siapa coba deh ini dah. Jenderal Nazi. Siapa namanya? Nih, 10 jenderal Nazi paling berpengaruh. Pasti ini termasuk yang di 24 itu ya. Harusnya ya. Karena ini 10 jenderal. Google ada kok. Google apa Hebel? Alfred Ingmar Bern. Pernah denger gak lo? Enggak. Joachim Ziegler. Joachim. Eric von Manstein. Emang serem-serem banget fotonya ya? Iya. Rommel, pernah dong? Pernah dengar lah kalau Rommel, pernah dengar. Ya, sering di film. Heinz Guderian. Kalau Google itu ini ya penulis buku deh. Monke nggak pernah. Helmut Otto Ludwig Wedding. Ludwig van Beethoven juga. Ludwig. Robert Ritter von Graeme. Hermann Göring. Sakit gering orang Sunda dia. Ya. Siapa? Himmler juga nih sering. Terus si Goebbels itu berarti penulis buku. Tapi banyak banget film yang ngambil sejarah-sejarah Nazi ya. Iya. Dan itu pun kayaknya nggak apa-apa gitu ya. Kayak Captain America aja ada Nazi-Nazinya tuh si Red Skull. Iya. Kayak Inglourious Basterds nonton nggak? Itu juga keren tuh kan. Itu juga tentang kaum pembunuh Nazi kan. Dia membunuh Nazi. Dia ngelawan ini. Ngelawan si Brad Pitt gitu-gitu kan? Iya, dia ngelawan si ininya. Nazi kan? Ngelawan Nazinya. Bukan orang Nazinya dia. Bukan, ngebunuh. Iya. Terus ditandain di sininya kan pakai pisau. Itu juga keren tuh. Maksudnya itu kan sejarah hanya dijadikan apa ya? Latar belakang. Tapi dibikin fiksi. Kalau gitu bisa nggak ya? Di Indonesia bisa nggak bikin gitu? Sejarah tuh jadi latar belakang aja. Inspired by true event atau apa, tapi true story-nya enggak. Kayak yang si Inglourious Basterds. Itu kan nggak ada kelompok itunya. Nggak ada. Iya. Kelompok yang bunuh-bunuhin Nazi ini. Bunuh Nazi. Tapi kejadiannya ada. Di timeline-nya tuh timeline lagi Nazi. Ya kayak Captain America kan juga timeline itu. Iya. X-Men juga ngambil perang Kuba gitu. Udah sedemikian seterbuka itu. Karena apa? Karena udah tidak ditutupi lagi. Iya. Gitu. Di sini nggak tahu deh bisa nggak ya? Di sini bisa nggak? Misalnya G30 SPKI. Iya. G30 SPKI. Kejadiannya ada. Terus kita ngambil sisi lainnya. Kan banyak tuh. Inian katanya penyiksaan kepada santri, penyiksaan kepada santri banyak, atau ke penyiksaan yang di Medan
Apa? Yang dijerot itu apa? Kongo. Film ini. Iya, yang model-model itu Act ya. of Silence. Iya, yang kayak gitu-gitunya gitu. Itu aja masih sulit kita. Iya, masih nggak bisa diterima kan? Iya. Ini ya film-film Watchdog deh. Iya, Watchdog dokumentari. Siapa namanya? Dandi Laksono. Dia bikin filmnya bagus ya. Iya. Ininya cara pengambilannya gitunya bagus. Susah sih, masih belum berdamai kayaknya Bang. Dengan masa lalu. Iya. Masih nggak mau diomongin gitu. Masih ya. Padahal Kan bisa aja bikin film ceritanya settingnya tuh masa penjajahan Belanda gitu, masa 45, tapi nggak ada hubungannya nih ceritanya. Tapi dia ceritanya lagi dalam timeline itu. Bisa nggak? Ada nggak? Ada kayaknya ada kita ada. Naga Bonar bukan? Naga Bonar. Model Bonar. Fiksi. Benar ya. Tapi latar belakangnya lagi perjuangan. Oh iya benar Naga Bonar. Iya benar. Ya model-model kayak begitu deh. Iya, tapi kayaknya belum bisa seterbuka Hollywood itu sampai ya udah dibelokin aja sejarah ternyata ada hubungannya ke kadang-kadang juga menyelipkan interpretasi si penulis atau sutradara terhadap event itu sebenarnya ada nih yang benernya seperti ini dimasukin gitu. Ya. Kayak itu film apa yang di Netflix yang series sekeluarga bukan yang gantung diri. Bukan series ini fiksi. Yang sekeluarga kayak superhero gitu loh. Satu tinggal di bulan yang dari Umbrella apa namanya? Umbrella Academy. Itu kan yang season 2-nya ceritanya salah satunya nembak JFK kan? Oh, gue nggak nonton yang kedua. Ada. Iya. Jadi yang penembakan JFK mereka ada terlibat lah gitu. Coba bisa bikin kayak gitu kan? Tapi ada tuh film apa ya tentang ada yang filmin penembakan JFK. Jadi film itu ditaruh di bawah bangku sebuah gereja. Pokoknya ini filmnya nih. Pokoknya nih, kalau lu berhasil menyelesaikan ini, gue kasih tahu rahasia penembakan JFK. Filmnya ada di situ. Jadi filmnya tentang itu? Enggak, filmnya itu tentang kegiatan lain. Tapi kalau lo berhasil menyelesaikan masalah ini, katanya gitu, lo akan gue kasih rahasia JFK. Nah, rahasia JFK-nya itu ada di sebuah gulungan film. Gulungan filmnya ada di gereja di ininya nih, Iya, di bawah. Di bawahnya dimasukin itu. Dan terakhir dia ngambil itu. Tapi nggak dilihatin isinya? Nggak dilihatin isinya. Iya, kan kayak gitu tuh maksudnya yang kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu ya. Siapa tahu itu bener. Iya. Gitu. Karena kan kalau mau dilihat banyak mitos-mitos yang seru juga kayak misalkan kayak Soekarno gitu dulu kan katanya tongkatnya tuh kan suka bawa tongkat yang pendek tuh. Katanya tongkatnya apa? Ada sesuatunya nggak? Suka ada mistis-mistisnya. Tahu nggak yang JFK dibandingin dengan kejadian 100 tahun yang lalu? Yang balik-baliknya. Oh, yang persis, tapi kebalikannya. Oke. Iya. Coba cari di mana? Ini cukup. Yang sama Lincoln bukan? Bukan. Iya. Sama Abraham Lincoln ya? Iya. Coba. Kalau ini ditembak di mana? Kalau ini ditembak di mana? Ini ditembak di jalan, ngumpet di teater. Iya, itu kalau itu ditembak di teater, terus ngumpet ke jalan. Nah, kalau kita lihat kejadian. Tapi nggak tahu ya, itu bener nggak ya? Nah itu. Apa ininya? Startnya tambahin deh. Dan apa ya, Abraham Lincoln kalau nggak salah. Penembakan siapa ya? Lincoln kalau nggak salah deh Bang. Iya. JFK. Dan apa sih? Dan Lincoln coba. Lincoln. Lah. Nggak mau kurangin, nggak mau di enter. Nah, bukan. Nah, Lincoln kali di bawah. Legenda urban persamaan Lincoln. Nah, 4 kesamaan aneh. Nah, itu tuh. Nah, oke. Nah, ini kocak nih. Ayo, Man. Udah. Nah, ini lagi jalan. Udah? Oke, udah. Oke. Persamaan antara Presiden Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Coba ke bawah tuh. Adalah sebuah karya cerita rakyat. Nah, ke bawah. Ya. Tapi data-datanya benar. Data-datanya ya. Iya. Abraham Lincoln kepilih Kongres tahun 1846. JFK 1946. beda 100 tahun. Iya. Oke. Abraham Lincoln terpilih sebagai presiden 1860.
F. Kennedy 1960. Beda 100 tahun lagi. Sama-sama ketembak hari Jumat. Ketembak di kepala dua-duanya. Pejuang hak sipil. Cuma yang kayak gini nih, Sekretaris Presiden Lincoln namanya Kennedy. Sekretaris Presiden Kennedy namanya Lincoln. Tuh. Bener harusnya? Iya, harusnya sih bener. Kedua presiden terbunuh oleh orang yang berasal dari selatan. Kedua presiden digantikan oleh orang dari selatan. Sama-sama Johnson. Kalau si ini Andrew Johnson, kalau ini Lyndon. Coba masa Andrew Johnson menggantikan Lincoln lahir tahun 1808. Lyndon Johnson menggantikan Kennedy lahir pada 1908. 100 tahun lagi bedanya. John? Yang pembunuhnya beda 100 tahun juga lahirnya. John Wilkes Booth bunuh Lincoln. Lahir tahun 1838. Lee Harvey Oswald bunuh Jack Kennedy 1938. Kedua pembunuh mempunyai nama berisi 15 huruf. Lincoln tertembak di teater bernama Ford. Kennedy tertembak dalam mobil bermerek Lincoln. Dibuat oleh pabrik Ford. Booth dan Oswald terbunuh sebelum masuk pengadilan. Iya, ada yang bunuh kan? Iya. Nih, ini kocak nih. 1 minggu sebelum Lincoln tertembak, ia berada di Monroe, Maryland. Iya. 1 minggu sebelum Kennedy tertembak, dia bersama Marilyn Monroe. Wah. Tapi nggak tahu nih ya kebenarannya ya. Tapi yang nama-nama pengganti pasti bener dong. Harusnya bisa benar, bisa dicari. Bisa dicari. Kalau yang kayak bareng Marilyn Monroe itu bisa dicari-cari ya. Iya, bisa dibikin-bikin lah. Nah, kan di film-film ada tuh apa namanya pintu rahasia buat Marilyn Monroe. Katanya ya. Katanya. Di Gedung Putih. Di Gedung Putih. Nih sebelah sini buat Marilyn Monroe nih masuk katanya gitu. Anjay. Itulah kalau negara senjata api bebas ya beginilah. Begini. Bisa ditembak. Presiden aja bisa ketembak. Gitu. Second Amendment itu kan. Masalah pakai mobil terbuka sih. Itu, abis itu kan udah nggak boleh lagi. Habis itu udah nggak boleh lagi. Presiden pakai mobil terbuka karena emang serem sih itu. Dan terakhir penembakan yang lagi pawai kayak gitu adalah Paus. Ada ya? Johannes Paulus coba penembakan. Setelah itu Setelah JFK? Setelah JFK jauh, ini tahun 80-an kalau nggak salah. Nah sehabis itu arak-arakan kayak gitu dipakein kaca. Yang dia bisa berdiri tapi ada kacanya ada kan? Kacanya, kaca anti peluru. Oh, yang Paus itu ketembak kena? Iya. Penembakan Paus tuh 13 lah itu. Saat menyapa Katolik tertembak 4 kali roboh. Oh. Tuh. Akhirnya meninggal nggak? Enggak. Oh, upaya pembunuhan aja. Iya. Tembak 4 kali nggak meninggal lagi. Ucap gitu kalau berada di Bandung. Serem sih. Serem ya. Yang serem lagi yang Anwar Sadat. Anwar Sadat Mesir. Wah, itu benar-benar kayak di film-film. Itu yang mana ya? Jadi lagi hari kemerdekaan kalau nggak salah ya. Hah? Hari kemerdekaan itu kayak yang pawai depan. Iya. Pawai depan lagi lewat, turun si tentara-tentara itu, tentara-tentara lawan yang dia ya. Turun langsung ke mobil. Ke inian apa namanya? Tribun tempat Anwar Sadat ada. Geblek beneran udah kayak di film. Ada videonya emang? Ada videonya. Anwar Sadat. Karena Anwar Sadat ini Mesir karena dianggap lemah karena dia udah mulai ngobrol sama Israel. Oh iya. Ngobrol sama Israel. Nggak, jangan dimasukin video tapi ininya. Biar kita nonton aja. Ya, kamu pada menikmati aja ya. Kita lagi nonton aja. Kayaknya belum pernah lihat gue. Iya. Anwar Sadat ini. Berarti si militernya emang udah mau ngelawan ya? Udah ngelawan. Kelompok-kelompok yang nggak setuju katanya ya. Anwar Sadat ada komunikasi sama Israel. Iya. Gitu. Buka sih. Ya lama banget. Kalau ini oleh militer kan? Ya ini oleh militer. Iya. Serem ya kalau. Coba di sini dah. Video-video penembakan gitu. Tuh 154 itu man. Ini. Emang itu inian? Golongan 1. Sabar ya. Makanya kayaknya jangan sampai negara kita senjata api dibebasin. Lo nggak setuju ya? Gue juga nggak setuju. Gue nggak bisa, orang-orangnya pasti nggak akan kontrol diri. Iya. Kacau negara ini, hilang setengah penduduknya. Ada bang? Ada.
Bisa dimiliki nggak? Oh ya kecilin suaranya bang, ntar itu lagi copyright. Ya, sorry. Lagi ngeliat di atas dia. Nah, tuh pada turun ya tuh. Lagi ngeliat ke atas, ngeliat si ini. Oh. Pada turun dari truk tuh yang ini kelihatan ya. Dan nggak ada yang bisa nahan juga Nggak ada ya? yang bisa nahan. Siapa yang mau nahan? Pas Iya. Pampres. Ya kan lawannya udah tentara Lawannya semua. Tentara semua. Ya, bisa lihat lah. Komcat katanya. Yang ini. Berarti nggak selamanya tidur sih si Dion. Tahu kita pernah membahas Komcat. Ya, ya. Seru itu. Maksudnya ini ya, itu tragedi ya. Tapi kayak di film. Iya. Itu tahun 80-an ya. 81 tadi. 81 ya. Ya, makanya jangan sampai lah kita. Umur 11 tahun ada berita itu di Iya. dunia dalam berita. Iya, karena itulah apa ya, militer tuh ya segitunya. Segitunya. Dia punya kekuatan, punya senjata. Yang dia selesaikan dengan cara ya nundukin dengan kekerasan orang militer. Militer. Emang dididik untuk itu. Untuk itu, ya. Makanya harus terpilih banget Harus orang-orang yang masuk terpilih. militer. Jangan sampai gampang ke doktrin atau Iya. jadi apa kan. Nah makanya katanya di beberapa ini ya, gue ini mendengar dari dosen gue, ada IQ maksimal, lu pernah dengar belum? Minimal. Maksimal. Maksimal. Jadi yang terlalu pinter juga. Iya, IQ-nya. Oh. Karena cenderung IQ yang ber-IQ tinggi itu susah diatur. Iya. Gitu. Jadi boleh pintar, tapi IQ-nya ada maksimal. Oh. Kalau terlalu jenius, katanya susah diatur, nggak cocok jadi militer. Militer. Karena kan militer tuh Berjenjang, dia jadi anak buah dulu. dan harus nurut banget Harus nurut sama banget. atasannya. Itu. Makanya kayak gitu nyerang mungkin ya atasannya yang nyuruh. Iya. Ya kan udah kita serang aja presiden. Mau, padahal Harus kalau mau. dia masa kita nyerang presiden sih? Padahal kan presiden panglima tertinggi. Nah, Kalau di Indonesia sih. nah, Kalau di luar juga lah. iya, Di Mesir ya kan? ya semuanya. Nah, yang nyuruh ini mungkin IQ-nya tinggi, gitu. Ada jenderal apa gitu kali Iya, ya. ya. Kayaknya kita juga punya sih. Mau kudeta. Kayaknya kita juga ada sih Apa? orang-orang yang lolos IQ-nya terlalu tinggi gitu. Ya, Jadi nggak bisa kayaknya. diatur. Nah, Kita perang kan lagi. punya panglima TNI baru kita. Andika Perkasa. Secara sosok, wih pas banget itu. Gue demen. Betul. Secara sosok. Koker, Suka nge-gym terus kan? tentara banget tuh dah itu. Tentara banget. Jenderal yang badannya masih Iya. fit. Lulusan Amerika. Umurnya tuh udah berapa ya? 2 tahun lagi. 56 kalau nggak salah. 56 ya. Iya, maksudnya gua kira juga belum setua itu, Bang. Iya. Karena ngeliat fisiknya ya. Iya. Ternyata umurnya udah 56. Anjing, Udah umur fit. 56 segitu ya. Iya. Iya. Orang kalau ngelihat sosok tentara ya itu gitu bentuknya ya. Iya. Bentuknya Yang gitu. Tentara film-film ya. Iya. Tentara film-film jenderalnya kayak begitu gitu. Bener. Baju dinas aja sampai waktu pasti jahit khusus tuh Iya. karena bentuknya tuh kepas banget. Pas banget. Iya, iya. Tapi belum dilantik ya. Belum. Belum dilantik. Dan cukup menjadi kontroversi ya. Iya. Karena Dipilihnya kemarin. Pak Andika. Karena Nggak tahu deh orang-orang bilang Rotasinya itu harusnya bukan AD. AL harusnya. harusnya emang sekarang AU. AD. AD. Enggak dong. Sebelum AU si Si- Pak yang pemisahan Hadi. Alah. Hadi ya. Ya, Hadi ya. Jenderal Marsikal berarti ya? Iya. Marsikal. Marsikal ya. Hadi. Harusnya AL. Nggak tahu lah katanya lah. Ya, menurut urutannya ke AL. Cucu itu Hadi Cahyanto. itu dibikin nama yang zaman dulu tuh katanya rata. Enggak, itu zaman Gus Dur kalau nggak salah. Iya. Kalau dulu mah dari AD terus, Orba mah angkatan darat pasti, panglimanya. Dan merangkap menteri, makan. Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI. Abri. Panglima ABRI. Termasuk polisi juga di situ. ABRI. Jadi harusnya tuh dari AU ke AL. Ya. AD. Oh, itu mungkin ininya ya, apa kontroversinya. Iya gitulah ada Dan kontroversi saat gitulah. sidang penetapan juga ada interupsi dari Oh yang di DPR emang ya. PKS. Fit and proper test kemarin. Ya gitulah jadi ada Fit and kontroversi proper gitulah. test udah lewat, itu udah tinggal penetapannya. Dan katanya calonnya tunggal ini ya? Iya, Tunggal kan? calonnya tunggal. Itulah jadi ada entahlah Iya. pusing perpolitikan. Kayaknya memang semua calon tunggal deh. Enggak ya, nggak ada yang dua calon gitu. Ada 2 dulu, digodok dulu sama pemerintah. Baru Pilih. dilempar ke DPR, tapi udah tunggal, udah dia. Prerogatif presiden. Jabatannya berapa lama masa jabatannya?
pensiun sebenarnya sih. Dia kan udah mau pensiun kan? Tapi bisa dipanjangin. Nah, katanya mau dipanjangin, itu yang bikin ini ya. Karena mau 2024. Iya. Ada yang bilang nih biar dia ditahan, biar nggak jadi presiden 2024. Jadi dijadiin panglima. Katanya ya. Katanya. Banyak banget skenario-skenarionya. Dia emang Jokowi pegangannya ya. Oh, karena pilihannya. Kenapa pegangan. kan udah nggak milih, udah nggak bisa ikut lagi Pak Jokowi. Nggak tahu lah. Tahu lah. Kontroversi kita yang di atas pusing. Pusing ya. Kita yang di bawah hanya Pushing. bingungan. Apakah ini kepentingan partai juga? Wah. Kayaknya sih sekarang itu yang strategis dipegang kepentingannya partai karena 2024 Pak Jokowi udah enggak. Iya, Jokowinya udah enggak. Pak Jokowinya udah enggak. Jadi tinggal apa nih partainya Partai, atau ya. siapa teman-temannya Ya. atau siapa katanya. Pertahankan dia sampai 2024 wajib juga, ada itu juga. Hmm. Biar nggak digoyang dia 2024. Sekarang nih masa-masa bingung kita. Nih kalau ada pejabat atau ada apa yang lagi bergerak, ini beneran mau bergerak atau karena 2024? Atau karena 2024. Ini susah nih. Gitu. Kemarin Pak Anies di roasting Sama Kiki. sama Kiki. Iya. Itu ada aja yang bilang ini menuju 2024. Pesenan. Pesenan. Wah, Kiki dipesen, keren sih. Iya. Tapi kayaknya iya apa deh. sendiri Kiki bingung sendiri. Gue nih Gue apa? ini apaan gitu deh gitu. Pernah dibilang kadrun, Pernah dibilang kadrun. cebol. Iya. Gue punya Pak Anies. Iya. Wah lo Anies ya lo ya. Enggak sih. Pak Anies juga nge-retweet Kiki kan? Iya. Untung saya pakai baju pemadam kebakaran. Iya. Jadi tahan panas. Tahan panas. Emang dia bokis gitu-gituan itu. Maksudnya bisaan. Bisa. Pasti juga. Anies itu tuh. Saya yakin itu tim. Ah. Saya yakin nggak cuma sendiri, tim. Tim. Tapi bagus timnya. Iya. Gitu-gitunya jadi. Termasuk yang sama dulu waktu yang DKI. Iya. Sama Panji dia. Iya. Yang jawab-jawabin head speech. Iya, head speech. Pinter. Apakah itu Panji ya? Hah? Apakah Panji yang... Kan Panji udah nggak ngurus lagi sekarang, Bang. Dulu kan waktu menuju menjadi gubernur, iya Panji ikutan. Saja gubernur kan udah lepas. Konsultan? Hah? Konsultan? Katanya sih enggak. Enggak. Katanya. Oh iya. Ke 2024 juga kayaknya enggak. Padahal Panji waktu itu sebelum pemilihan itu dia bikin tour stand up-nya namanya Juru bicara. Juru Tapi itu kebetulan banget katanya. Iya makanya gue bilang turnya diperpanjang sampai selesai pemilihan itu. Jadi karena dia jadi juru bicara. Nggak dibayar Panji katanya. Katanya. Bikin blog panjang itu ya. Tapi Iya. akhirnya jadi tindakan Panji serba salah. Serba salah. Semuanya dikaitkan dengan. Dikaitin. Iya. Nih junjungan lu nih. Nah, Ya. Ini dong urusin dong ya. Misalnya ada janji yang nggak kepenuhin. Ini nih urusin ini. Jadi Panji yang ke ini. Banjir. Banji. Iya. Pusing. Ada-ada aja dah ya. Iya. Kan kayak waktu di local stand up day, Pak Anies datang, inget gak? Opening dia kan, selamat malam orang-orang yang tidak memilih saya. Itu kan Iya. bagus banget. Iya. Diksinya ya. Kalau itu mungkin kombut Panji. Karena stand up ya kan? Stand up, iya, di iya. acara stand up. Iya, Mungkin iya. ya. Kalau kayak balas-balasin tweet, apa kan mungkin dari tim. Iya. Pasti kan timnya Pak Anies juga pasti ada anak-anak muda yang ngerti lagi tren apa, yang ngerti posisi Pak Anies gimana. Iya. Gitu kan. Materinya Kiki pasti di stop dulu. Iya, udah pasti di store dulu. Iya. Nggak mungkin nggak tahu Pak Anies akan diapain gitu. Iya. Tapi Orang pelawak mau di roasting Kiki aja minta store materi dulu kan, Wah. apalagi pejabat. Wah. Iya dong. Iya. Namanya juga TV. Kami kasih tahu ya. Pokoknya jangan percaya apapun yang kalian lihat di TV. Karena tidak ada yang spontan di sana. Apapun Cuman yang uhuy kalian doang. di TV itu semua skrip. Dan lewat QC juga. Reality show-nya Pasti ada skrip. sebagai orang yang sudah sangat lama di dunia TV, Iya. ya kan? Iya. Dan- Bahkan bedah rumah dulu. Ya ada. Makanya reality show-nya ada skripnya. Ada skripnya. Ada yang disetting lah. Ada yang disetting. Ada. Cuman responnya mungkin ada yang reality. Iya. Respon dari orang, iya. adegan itu, scene itu, respon orang di dalamnya itu mungkin reality. Reality. Gitu. Tapi nggak ada yang, wih kebetulan ini datang Enggak. gitu, nggak ada. Semua setting. Betul, saya- Tapi itu yang TV ya, yang program-program TV. Kalau yang kayak Oh iya nggak. ini enggak. Oh, ini kan Enggak disetting. Paling cuma ada materi doang biasa. doang. Iya. Tapi kalau kayak ada apa ya, kalau di TV ada pejabat apa tuh kayaknya nggak disetting. Tapi Kalau pejabat yang mana? misalnya lagi pejabat jadi narasumber di mana, setting juga bisa ya? Pejabatnya, contohnya. Gimana ya?
Jangan nyiram air ke tamu lah. Nah, itu nggak disetting. Setting tuh. Kan pernah ada yang nyiram air tuh. Itu bukan pejabat. Bukan pejabat juga sih. Bukan pejabat juga. Tapi kalau yang gitu-gitu narasumber dia di luar kuasa TV itu. Iya. Nggak disetting kalau Nggak itu. disetting, iya. Kalau tiba-tiba ada yang berantem, misalnya di Mata Najwa nih debat-debat berantem, nah itu nggak itu disetting. nggak. Kalau itu nggak. Iya. Sengaja ditaruh sih. Karena dia bukan pemeran. Emang sengaja diundang biar berantem. Biar berantem. TV-nya nyeting semoga berantem. Iya. Makanya kan banyak yang bingung kan kenapa ini orang ini diundang lagi gitu. Bener. Padahal omongannya nggak banget gitu. Iya. Tapi diundang lagi. Iya. Karena yang nonton banyak. Karena Ingat. rating. Betul. Tidak membedakan orang nonton seneng atau orang nonton gedek. Yes. Rating is rating. Iya. Penonton banyak ya penonton banyak. Banyak. Mau penonton banyak semua memaki juga Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yang penting penonton Gitu. banyak. Karena yang memaki atau tidak memaki dalam menonton film sama-sama gosok gigi pakai odol. Jadi ada iklan odol di situ. Nah, ada iklan deodoran. Karena semua bisa bawa ketek. Iya, semua bisa bawa ketek. Kopi. Ada Ngopi. Betul. Mana ada yang pakai no debat lagi tuh kopi. Ada ya? Kopi no debat. Top coffee. Top coffee. Bukan lu lagi. Bukan gue lagi. Kalau di sini kita butuh apa nih? Di sini biasanya. Kalau Kita nggak kopi, padahal kita minum kopi kita terus. minum kopi nih. Kopi gitu. terus loh nih. Selalu. Sebenarnya udah Traveloka on the weekend dah. Lo Nah, modalin kita kemana udah, kita datang ke sono. iya gampang. Belum ini Saweria nih. Dari tadi bang. Iya, Saweria dari tadi. Udah mau sejam. Baru 3. Nggak apa-apa. Kan on the weekend lebih santai obrolannya. Iya, Nggak iya, harus iya. ini juga. Nggak harus habis juga. Pokoknya intinya itu, Anjay. please. Jangan terlalu termakan banget sama TV. Iya, please. iya, Please. iya. Harus diingat kembali lagi TV itu semua TV kan bisnis. Iya. Bisnis harus untung. Tapi yang tidak disetting ya, yang gue ikutin. Mama Dede pertanyaannya tidak ada settingan. Sama sekali. Sama sekali. Itu ibu-ibu semua benar-benar nanya. Benar. Seaneh-aneh apapun Seaneh-aneh pertanyaannya. apapun. Iya. Spontan tuh. Spontan semua. Kalau yang suka ada cuplikan-cuplikan di TikTok itu kan suka ada bang. Kadang ada yang dari off air, acara off air itu semua juga nggak ada setting. Nggak ada settingan. Selama gue ikut ya. Selama lu ikut. Jadi mungkin itu yang membuat acaranya jadi bagus ya. Oh. Karena walaupun pertanyaannya sama, pertanyaannya hampir sama lah. Itu aja gitu. Tips, iya mirip-mirip. Tapi gimmick si penanyanya itu yang membuat jadi genuine. Tapi itu asli semua. Asli semua. Keren. Nggak ada briefing. Kagak ada briefing. Dalam berapa tahun lu megang acara itu? 13 Bang? tahun. 13 tahun. Tidak ada yang di setting. Mama Dede pun tidak tahu dia akan nanya apa. Oh. Mungkin si ini tahu ya, si Tim kreatif. Tim kreatif tahu. Tapi Mama Dede tidak pernah tahu dia akan nanya apa. Sebelum tayang, si ibu-ibu ditanya nggak? Nanti bu siapa yang mau nanya bu? Iya dong, ditunjuk. Ditanya gitu kan? Ini udah siap. Tapi Pertanyaannya apa? Dia terserah dari nggak diatur sama tim nggak kreatif. diatur. Dari awal. Dari awal. Oh. Awal sekali disediain. Oke. Awal sekali itu disediain. Karena untuk mancing inilah. Ya, awal-awal ada si Mama Dana itu pertanyaan disediain. Malah jadi nggak enak karena itu bukan permasalahan dia. Oh benar. Bahwa ini tuh terasa banget. Nggak dari hati dia Iya. kayak nanya. Akhirnya udahlah sekarang pertanyaan boleh di luar tema. Di luar tema. Apa aja yang jadi permasalahan lo. Jadi pertanyaan itu selalu genuine. Ini apa namanya? Gesturnya tuh Iya, selalu iya. genuine gitu. Dan dia polos-polos ibu-ibunya ya. Polos-polos ibunya dapat. Iya iya. gitu. Mungkin Iya, itu iya, yang iya, iya. membedakan ya. Akhirnya bisa kayak jadi responnya Mama kaget ada orang Iya. nanya kayak begitu Iya. gitu. Itu bener udah. Itu beneran ya karena Mama nggak tahu dia mau nanya apa gitu. Kadang-kadang kok gitu aja ditanyain marah gitu. Gitu Iya, aja iya, ditanyain iya, udah iya, pasti dosa gitu kan. Iya kayak saya ibu haji ini ngapain pakai haji kan marah tuh mama kan. Iya. Itu emang murni aja semua. Murni udah. Iya, udah kayak begitu. Kadang-kadang ya pertanyaan itu untuk sekedar mencari pembenaran. Kayak misalnya pertanyaan udah pasti dosa, Iya. udah tahu jawabannya pasti dosa. Tapi ditanyain nih, ada tetangga saya dia udah haji gitu. Pakai haji udah disebutin tuh. Dia udah haji, sering ke masjid. Tapi kerjaannya kalau ada orang ini ngomongin orang mulu. Dosa nggak tuh Maya gitu. Oh udah jelas ya. Udah jelas. Dia pengen nyindir Pak Haji lewat mulut Mama. Iya. Nabok nyilih tangan. Ya. Iya. Tangan. Tidak mau tangannya kotor. Tidak mau tangannya kotor. Oh, kalau Mama Dede asli semua ya. Iya. Nggak tahu ya yang sekarang ya. Iya. Karena sudah tidak ikut. Gue udah nggak ikut. Sudah tidak ikut. Udah nggak ada. Nggak tahu ya. Nggak ikut. Tapi nggak yang tahu. selama 13 tahun Tidak ada settingan. tidak ada settingan. Tidak ada settingan.
sama sekali. Jadi responnya tuh terasa reality gitu. Jadi kalau siapa tahu setelah Bang Abdel ngomong gini, orang jadi nonton lagi video-video Mama Dede, biar kerasa iya bener berarti ini emang natural aja semua. Natural gitu. Ada udah nanyanya, udah disiapin dari rumah gitu. Abang pengen nanya? Pengen nanya itu. Berarti ibu-ibu tuh apa ya Bang? Emang pada pengen nanya banget? Iya. Pada pengen nanya banget? Pada pengen nanya semuanya. Dan nggak yang malu-malu gitu? Enggak, udah pengen nanya. Dan ngantri untuk nonton itu bisa sampai 2-3 tahun Lang, untuk jadi penonton si Mama Dede. Yang dulu ya, nggak tahu yang sekarang. Udah kayak ngantri mau naik haji Bang ya? Iya. Beneran, ada yang membisniskan juga. Perusahaan otobus. Kayak, dari perusahaan bisnya. Gitu, dia bikin paket wisata religi ke Jakarta. Salah satunya nonton Mama Dede. Jadi yang daftarin itu adalah si otobus. Perusahaan yang daftar ke Indosiar. Ya. Bentar habis itu ke Kubah Mas, pasti ke Istiqlal, ke Kubah Mas, habis itu belanja Tanah Abang. Betul, pasti gitu. Pasti. Ya. Wisata religi. Wisata religi. Tapi itu dulu ya, bukan Mama, nggak tahu ya sekarang. Dulu. Ya. Dulu. Ya. Mama dan AA. Masih Mama dan AA namanya. Masih Mama dan AA. Oke. Ya. Sekarang kita kembali lagi ke hari ini, 20 November tahun 46, perang lagi nih. Namanya Puputan Margarana. Puputan Margarana. Ini mungkin yang disebut perang Puputan kita tahunya ya. Perang Puputan. Ternyata Puputan itu artinya apa, Lang? Yang kalau saya baca nih ya, artinya abis-abisan gitu perangnya. Jadi lebih baik gue mati-mati dah. Mati gitu. Itu daripada nyerah. Daripada nyerah. Iya, baik mati. Berarti dia datang ke medan pertempuran itu udah siap. Udahlah gue mati. Iya, udah siap mati kabur. Gitu. Iya, nggak bakal kabur. Iya. Gue menang atau mati udah gitu. Di Puputan Margarana ini yang ada I Gusti Ngurah Rai. Yang dijadikan nama bandara di Bali. Iya. Oh, Gusti Ngurah Rai ini apa? Kolonel penerbang ya, bukan? Bukan. Dipimpin Kepala Divisi Sunda Kecil. Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Yang gugur juga di perang ini. Iya. Kalau nggak salah Puputan ada 2 tuh di sini. Puputan Margarana. Puputan apa gitu satu lagi tadi. Kayak ini di Margarana karena terjadi di Desa Marga katanya. Iya, Desa Marga, dan sekarang ada ininya. Apa? Tugunya. Ada tugunya ya? Ada tugunya, tadi di bawah ada tuh, ada tadi gue baca ada tugunya di. Itu atas tadi man. Tuh, Taman Pujaan Bangsa Margarana. Tuh, monumen peringatan Puputan Margarana Desa Marga Tabanan. Oh, di Tabanan, Bali, 20 November 46. Pertempuran habis-habisan pejuang Republik Indonesia lawan Belanda di Desa Marga, pasukan Ciung Wanara dipimpin Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Nah, mungkin ini juga terinspirasi atau menjadi termotivasi sama kejadian di Surabaya. Karena deket-deket kan? Dia 46. 46 tahun depan ya? Tahun depan. Iya. Tapi tetap menjaga api perjuangan. Karena walaupun kita 45 Agustus sudah merdeka, tetap masih kan belum pulang semua. Iya. Belanda yang bahkan kan Belanda baru mengakui kemerdekaan itu tahun 49 katanya. Iya. Apa waktu konferensi meja gaplek. Apa konferensi meja bundar? KMB ya. Konferensi meja bundar. Penyerahan kedaulatan ke Indonesia. Baru mengakuinya itu. Kalau nggak salah apa 51 apa 49? Ya itulah ya, perang Puputan. Oh, di Tabanan. Sudah jadi kecil. Kabupaten Tabanan. Iya. Kalau Ubud itu Kabupaten Gianyar, gue baru tahu. Gianyar Ubud ya. Gianyar kan ada Gianyar, terus Deri, Komar. Gianyar tuh Ubud ya. Iya, tapi kan huruf J emang Y. Tapi Gianyar, bukan Gianyar Kartasasmita. Oke. Apalagi nih? Ini baru 4 loh. Baru 4? Baru 3 tanggal loh. Tadi back lagi. Nah, ada Sanana Gusmao ditangkap oleh tentara Indonesia setelah bergerilya di Timor Timur. Tahun 92. Lo inget gak tahun 91 yang disebut ini Santa Cruz Massacre? Gue baru mau baca, kemarin ada di Twitter soalnya. Lagi ada yang ngebahas. Ada ya? Ada. Itu serem juga ya. Katanya oleh militer ya? Oleh militer katanya. Iya. Yang sampai sekarang pemerintah belum minta maaf untuk masalah itu. Dan tidak ada di buku sejarah juga katanya. Iya. Kita cuma tahu Timor lepas saja. Ya kan kalau dia orang ingetnya sejarah tuh 98. Iya. Nah, dimulai yang ini nih. Ada. Ya, dimulai yang ini nih, si Sanana Gusmao ini bergerilya
Dia itu pasukannya pasukannya Fretilin. Fretilin itu termasuk faksi yang ada di Timur yang memang pengen merdeka. Sanana Gusmao tuh yang dulu pernah diwawancara gelap-gelapan itu bukan sama? Enggak, yang di penjara di ini loh, di penjara di yang Cipinang. penjara ya? Pernah dia masuk ke tabloid Bintang apa tabloid apa Nah, gitu. yang pernah wawancara sama Kick Andy bukan ya? Ya dia udah nggak di. Tapi tempatnya rahasia. Oh mungkin kali ya. Pernah nggak sih? Kalau Salah sekarang gue mah udah enggak kali. Iya dulu waktu Iya. zaman lagi. Kapan ya? Apa salah gua? Wawancara Gusmao. iya. Gusmao tuh di ini. Sanana Gusmao yang ditangkap ya. Gue ingat ada yang wawancara gelap-gelapan apa ya? Bukan itu kali ya? Salah gue kali. Itu yang Santa Cruz tuh kemarin lagi rame di. Karena tanggal-tanggal segini juga kalau nggak Iya. salah. Novemberan juga. Gue pengen baru. Kemarin ada yang ngasih artikel-artikelnya soalnya. Iya. Agak lupa juga tuh tentang itu tuh. Jadi memang mulai tahun-tahun itu Fretilin itu mulai kayak ini apa namanya? Ada panglima yang pro kemerdekaan ada Antonio Guterres. Ingat nggak yang gondrong? Iya. Nah, gondrong itu. Emang nama-namanya Nama-nama Portugis. Yeah. Portugis. Oke. Terus lanjut Angola. Kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu nih UNITA Protokol UNITA mengakhiri perang saudara selama 19 tahun. 12 tahun. Oh, ini berarti ini nih cewek. Karena UNITA. Karena UNITA. Wah, kalau itu udah tahu. Oke. 98. Tahun 98 Zarya modul pertama stasiun luar angkasa internasional diluncurkan dari Kosmodrom Baikonur. Cewek juga. Kosmodrom Baikonur di mana? Dari mana nih? Oh, Rusia berarti ya, kosmonot. Tadi coba di ini. Ini berarti kerjasama banyak negara ini karena internasional itu Kosmodrom Baikonurnya di mana? Kosmodrom. Oh, Rusia bener. Rusia dia. Iya, karena kan kosmonot ya. Kazakhstan itu. Kazakhstan. Dari daerah situ ya. Bahasa Rusia ya karena masih Uni Soviet ini. Tahun berapa sih? Tahun berapa? 98. 98 masih Uni Soviet gak sih? Udah enggak ya? 2003. Kabupaten Sumbawa terbentuk dengan persetujuan DPR RI. Oh, ini berarti pemekaran ya? Iya. Otonomi daerah. 2006 Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Kunjungan kenegaraan ke Istana Bogor. Bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Kunjungan singkat ini berlangsung. Ini yang gue ingat di Istana Bogor dibikin helipad. Karena dia naik itu. Tapi nggak dipakai. Udah bikin. Tapi nggak dipakai. Nggak dipakai karena kan dia udah naik mobil datang. Turunnya loncat. Nah itu yang gue turunnya lompat karena katanya biar nggak disantet. Tapi emang diomongin sih. Jadi dia turun dari mobil loncat langsung 2 kaki. Gitu. Terus salaman sama Pak SBY ya kan? Iya. Tapi kan itu yang ininya. Oh ya karena dia mau nyantet ya dibilang ya. Iya. Karena katanya pas sebelum Bush datang tuh rame di infotainment tuh yang santet-santet udah siap katanya mau nyantet. George Bush. Kenapa mau disantet dulu ya? Karena Amerika kali, membenci Amerika. Karena dia waktu itu merangin ke Irak ya? Iya. Dan dia juga nggak ke kebun raya. Karena kan mitosnya kalau ke kebun raya bakal putus. Dia sama bininya nggak ke situ. Karena dia ke Afghanistan kali dulu kan. Kayak gitu-gitu tuh yang nyerang-nyerang Islam kan. Gitu ya. Dulu dia sampai bawa mobilnya tuh kan yang mobil-mobil Cadillac Escalade itu bawa kayak dulu Obama bawa yang limusin itu loh. Iya kan? Nah itulah yang pernah gue bilang di ujung-ujung baru diputuskan kita pakai mana. Semua harus disiapin dulu. Mau pakai mobil, pakai helipad, pakai apa gitu, semuanya disiapin dulu. Ntar di ujung-ujung baru oke kita pakai yang plan ini. Iya. Gitu. Dan oke kita pakai mobil. Kalau yang di itu juga rutenya pakai yang mana gitu. Di ujung-ujung gitu. Berarti 5 menit mungkin apa yang 7 menit gitu. Iya. Berarti dia dari bandara nih ke Bogor kan? Dia Halim ya? Dia cuma mampir doang ke sini nih. Dalam rangka apa? Nggak tahu. Mampir ya coba.
Ya nggak ada sih ini. Iya. Dalam rangka apa dia? Kunjungan George Bush 2000 berapa tadi? 6 ya? 2006 kunjungan George Bush. Cuman ini doang. Karena memang SBY akrab banget Amerika. Sama Amerika maksudnya. Sama Amerika. Ya. Gitu. Bahkan dia bilang pernah Amerika adalah tanah air keduanya. Emang iya? Iya coba deh. Coba lagi ntar gue salah lagi SBY. Mudah-mudahan Pak SBY cepat sembuh ya. Oh iya, lagi di Amerika. Lagi di Amerika, pas lagi di Iya, lagi habis operasi katanya. Lagi operasi dan operasinya lancar. Operasinya lancar. Iya. Ngapain waktu itu mau disantet ya? Santet-santetan. Dan katanya George Bush juga udah nyiapin juga ya. tim santet sendiri. Membahas soal investasi. Enggak, dari mana dia? Dari ini mulus dia langsung. Oh, itu naik helikopter ke Bogor, tapi nggak mendarat di situ kali ya? Soalnya naik mobil tuh, bener inget. Iya. Wah, rame deh tuh, dia bikin apa? Lagi hujan ya. Bikin mendadak tuh kan, helipad tuh. Bagaikan zona perang. Habis itu cabut lagi dia. Video dia loncat, cabut lagi. Dari Bogor dia mau ke Tajur soalnya. Mau beli tas. Iya. Skibok, SKI Bogor. Itu tuh. Ke Tajur. Iya. Coba itu, Man, SBY AS tanah air kedua bener gak sih? Dulu Bush soalnya kan cukup kontroversial sebagai presiden kan. Nyuruh invasi ke itu apa WMD. Iya. Padahal nggak ada. Sampai sekarang juga nggak jelas. Iya. Mana? Ya. Nggak ada ya. Udah lama kali ya. Iya. George W. Bush. Bapaknya dulu presiden juga kan? George Bush Senior. George W-nya ada juga nggak? Nggak. George Bush. Ada tengahnya apa juga coba. Bapaknya George W. Bush coba tadi. Klik W. Bush aja. Mana tadi? Nih. Atas. George H.W. Bush. Oh. Tertua Bush adalah anak tertua mantan Presiden Amerika George H.W. Bush. Ada W-nya juga, tapi W-nya, ada H-nya. H-nya Haji kali. Bukan dong. Haji. Herbert. Mirip banget mukanya. Lo inget gak dia? Enggak. Gue kalau dibilang Presiden George Bush, gue inget mukanya dia. Oh gitu, ingetnya dia? Ingetnya dia. Oh, tahun? Mirip banget ya. Tahun berapa sih bapaknya jadi presiden? Bapaknya jadi presiden ke-41. 89 sampai 93. Oh. Presidennya ke-41 dalam usia berapa dia tuh? Oh, dia wakil presidennya Ronald Reagan. Ronald Reagan itu adalah bintang film. Oh iya. Hollywood. Oh, terus jadi presiden. Bintang film cowboy. Jadi di sana udah banyak tuh artis-artis yang jadi pejabat. Iya, itu juga tuh memulai karir sebagai aktor. Oh, iya. Ronald Reagan. Dia ditembak juga nih. Iya, tembak ya? Dia ditembak juga. Kagak metong juga. Ditembak juga nih. Makanya janganlah negara ini senjata api bebas. Emang ada yang mau ini? Yang mau apa? Yang apa namanya? Mau membebaskan? Nggak ada, cuma kan kalau... Iya, mendingan jangan ya. Jangan, lihat aja di Amerika begitu. Iya. Orang penembakan bisa terjadi di sekolah. Iya, benar. Di mana-mana di jalan, ngerampok pakai serem. Iya. Presiden ditembak. Presiden aja bisa katanya. Tembak loh presiden loh. Arnold juga pernah jadi gubernur. Gubernurnya California kalau nggak salah ya, California. Anjay, bener-bener ya itu ya. Kita ada Deddy Mizwar, tapi wakil. Deddy wakil. Pasha Ungu? Wakil wali kota. Rano Karno pernah gubernur. Tapi dia gantiin. LT ya. Gubernur apa ya? Banten. Oh Banten. Oh iya Banten benar. Tapi Rano Karno udah berpolitik dari zaman dulu. Iya. Waktu dia menjadi masih jadi aktor aja tuh. Hengki Kurniawan? Jabar. PRT. Wakil sama wakil. Kabupaten Bandung ya? Kabupaten Bandung. Gara-gara situnya kasus. Iya. Sarul Gunawan.
Wakil. Kabupaten Bandung juga? Bandung Barat. Bandung Barat. Iya. Banyak loh sekarang ternyata. Banyak. Iya. Eko Patrio DPR. Nggak apa-apa kalau menurut gua artis itu atau seniman lah. Emang harus punya perwakilan di DPR. Iya. Harus ada perwakilannya. Tapi kalau yang jadi kayak gubernur wali kota gitu belum, ya itu aja tadi ya. Iya, kayaknya. Dede Yusuf. Wakil Gubernur Jawa Barat dulu. Pernah wakil gubernur Jawa Barat. Itu siapa? Ahmad Heriawan. Akhir Deddy Miswar. Akhir bukan Deddy Miswar. Akhir Deddy Miswar. Yang terakhir siapa sih? Akhir ya? Akhir. Sebelum Ridwan Kamil. Iya. Akhir 2 kali kali ya? Iya kayaknya. Deddy Yusuf pernah jadi itu. Iya kan? Deddy Yusuf pernah kan? Wakil gubernur. Coba kita lihat. Dede Yusuf. Siapa lagi yang pernah ya? Pak Darno nggak jadi dia. Oke, wali kota. Tapi kan bukan aktor. Oh iya. Dia ini ya. Enggak, dia emang mau jadi pejabat, iya. Waktu zaman Orba hampir semua ini dari tentara. Karena dia diangkat semua ya. Dui fungsi ABRI. Nah, ini kan katanya mau ada lagi kayak gitu, Bang, yang orang-orang pada Nggak bisa nih. orang-orang pada Ada lagi di fungsi ABRI. Katanya mau ditempatkan ke tempat-tempat strategis tentara. Tapi lewat pemilihan juga. Nggak tahu. Ahmad Heriawan bener. Oh, Yang pertama. pengganti Deddy Miswar. Oh, iya. Iya. Mau ada lagi di fungsi? Nggak usah lah kayaknya dah. Iya, jangan. Orang-orang pada protesnya gitu. Iya. Janganlah. Jadi udah ada tuh kalau kolonel dia jadi bupati atau wali kota, tergantung dari ininya. Setelah pensiun atau Iya, saat setelah pensiun atau saat lagi menjabat ya dicopot dulu. Malah nggak perlu dicopot lagi. Tidur nih. Tidur. Karena lagi ngobrol gue tuh. Ya. Malah yang nge si Gilang. Gue lagi ngeliat gini kan di kiri. Kok biru terus nih, gue terus nih. Lagi ngomong gue padahal. Colongan lagi kerja, orang colongan lagi istirahat. Gara-gara lu bilang tadi power nap 4 jam. Iya. Lamaan. Iya. Ya udahlah, kita switchernya udah ngantuk, jadi kita kelarin aja. 1 jam 10 menit. Ya, cukup lah, cukup kita ngobrol nggak jelas nih. Kita jelas loh, ada sejarah. Jelas, ada sejarah. Ada sejarahnya. Ada sejarah, ada ilmu lah. Ilmu ada. Ya, ada ilmunya karena kita bisa menggunakan sejarah ini untuk bagaimana kita menapaki masa depan. Kita belajar dari sejarah. Iya. Jangan sampai sejarah buruk terulang. Apa nih kelahiran? Kelahiran ya. Terakhir. Joe Biden. Oh, 20 November. Gubernur Bangka Belitung pertama Hudarni Rani. Iya. Bu Risma. Selamat ulang tahun. Kenapa di situ masih wali kota Surabaya? Belum diperbaiki. Belum diupdate. Iya, sekarang udah Menteri Sosial. Andi Arief. Iya. Demokrat ini. Politisi Demokrat ya. Atta Halilintar. Atta Halilintar. Selamat ulang tahun Atta Halilintar sebagai yang pernah ikut filmnya. Iya, belum tayang tapi filmnya. Belum tayang. Belum tayang. Asiap. Belum tayang. Men ya, Pak? Asiap Men. Belum tayang. Kelahiran lagi 2000 Connie Talbot. Penyanyi asal Inggris. Itu yang mana ya? Ya, gue nggak tahu. Iya. Ya. Dah. Meninggal Igusti Ngurah Rai dan Oh iya tadi. Ferry Soneville. Oh, pemain bulu tangkis. Legenda bulu tangkis. Soneville. Baru dengar gue tapi. Ferry Soneville ya. Iya. Oke. Ini nggak ada lagi nih. Ini apa? Pengguna Wikipedia yang lahir. Coba di bawahnya lagi ada nggak? Nggak ada, udah. Nggak ada. Dia tahu diri lah, nggak mungkin lagi. Dan hari ini juga Hari Anak Universal. Apa ya? Maksudnya Hari Anak Universal gimana? Hari Anak? Hari Anak tapi universal. Oh, jadi bukan cuma di Indonesia doang kali? Oh, Indonesia kan 23 Juli itu Hari Anak. Hari Anak tuh beda-beda tiap negara. Universalnya 20 November. Lah tapi ada tuh Hari Anak Universal PBB, Hari Anak Internasional sama. Pusing. Iya. Oke lah kalau begitu. Itulah. Kita akan ketemu lagi di Hoi minggu depan. Saweria. Hari Sabtu. Tapi Saweria dulu dah. Saweria dulu nih. Iya. Oke. Traveloka masih ditunggu ya. Kita lagi penjajakan juga sama kopi ya. Kopi masih sama tiket.com.
sama Traveloka ya dulu-duluan aja. Dulu. Iya. Lain mineralnya boleh. Mineralnya boleh, aqua boleh. Bisa. Yang baru masuk gorengan. Terima kasih untuk abang. Ini gorengan mana nih? Lapangan. Lapangan Palapa. Terima kasih banyak atas gorengannya. Gorengan Lapangan Palapa. Beli ya? Oh, kita beli. Beli. Nggak apa-apa. Tapi kita masang poster Hohi di sana. Kebalik ya, kita beli. Iya. Kita beli tapi kita masang di situ. Iya. Oke lah kalau Oke. gitu, sampai ketemu lagi di Hohi. Pilar kelima, demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI On the weekend. Semangat langsung udah selesai. Iya, begitu udah selesai baru semangat. Tinggal ngedit buat sore.